Become a Peacemaker, menjadi seorang pembawa damai, dibawa pandai William Ombo dari Preschool Temasek Independent School. Bhinneka Tunggal Ika, rasanya senang sekali kalau berbicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Banyak keberagaman, banyak keindahan di dalamnya, berupa-rupa macam-macamnya, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kayaknya udah paling seneng kalau udah ngomongin Bhinneka Tunggal Ika, karena kita percaya bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah satu-satunya semboyan yang bisa menghantarkan kita kepada kemajuan negara. Kemudian yang paling menarik tentunya adalah dari Setara Institute di tahun 2022, kita punya loh yang namanya 10 kota toleran. IKT adalah Indeks Kota Toleran. Apakah kota-kota rekan-rekan, Bapak dan Ibu, teman-teman ada di sini? Yang pertama ada Singkawang, dilanjutkan dengan Salatiga, Bekasi, Surakarta, Kediri, Sukabumi, Semarang, Manado, Kupang, dan juga Magelang. Wah, kayaknya sih kita nggak perlu jadi peacemaker deh ya, karena semboyannya udah keren banget, kota-kotanya sudah toleran dan luar biasa. Tampaknya kita boleh santai-santai aja yuk, berpangku-pangku tangan aja, nggak usah ribet untuk menjadi seorang peacemaker. Tapi apakah memang seperti itu? But wait, jika ada 10 kota atau indeks kota toleran, maka kita akan bisa lihat mana sih 10 kota dengan indeks kota tolerannya paling rendah, atau bisa dibilang kota dengan indeks kota intoleran. 10 kota yang berada skor terendah menurut Setara Institute adalah kota-kota yang ada di hadapan Bapak dan Ibu. Cilegon, Depok, Padang, Sabang, Mataram, Banda Aceh, Medan, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu, bagaimana dengan Bhinneka Tunggal Ika? Ketika ada penelitian yang menyatakan bahwa, oh ada loh beberapa kota dengan skor indeks kota toleransi terendah. Masih perlu kita menjadi peacemaker? Nadiem Makarim, Mendikbud Republik Indonesia, data dari KPAI, total korban kekerasan seksual di institusi pendidikan ada 123 anak, kekerasan fisik dan psikis di lingkungan sekolah ada 153 kasus. Ini adalah kasus di tahun 2019, sekali lagi ini adalah kasus yang dilaporkan. Mendikbud Nadiem Makarim mengungkap bahwa dosa di dunia pendidikan ada yang harus segera ditangani: intoleransi, kekerasan seksual, dan juga bullying atau perundungan. Ini terjadi di sebuah institusi yang sama-sama menjadi concern kita bersama. Lalu, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Saya perlu disclaimer dulu kepada Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan beberapa fakta-fakta yang mungkin mengganggu Bapak dan Ibu, atau mungkin triggering bagi sebagian orang, termasuk saya. Saya termasuk triggering ketika membicarakan ini. Jika ada Bapak dan Ibu atau rekan-rekan yang merasa kurang nyaman, atau tidak nyaman, mungkin boleh menepi sejenak gitu ya, untuk bisa menenangkan pikiran dan lain-lain. Kemudian, apakah kita masih perlu menjadi seorang peacemaker? Perlu. Kita punya 3 dosa besar dunia pendidikan yang sudah disampaikan oleh bahkan menterinya sendiri: perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi. Padahal di satu sisi kita sama-sama menyepakati bahwa kita harusnya memiliki sekolah yang ramah anak. Apa sih sekolah yang ramah anak itu? Sekolah yang tentunya satu, melindungi hak-hak anak. Apa saja hak-hak anak itu? Hak anak untuk tumbuh kembang sesuai dengan tumbuh kembangnya masing-masing. Hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pengajaran yang baik, tentunya inklusif, tidak membedakan, kemudian non-diskriminatif, bahwa siapapun bisa ikut serta, apakah itu teman-teman disabilitas ataupun teman-teman non-disabilitas, siswa-siswa berkebutuhan khusus atau bahkan tidak, dan juga tentunya tidak bias gender. Yang dimaksud dengan tidak bias gender adalah memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan juga perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan serta akses lainnya. Kemudian adakah hal yang mengkhawatirkan? Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Indonesia di tahun 2018, 33% siswa setuju tindakan intoleran terhadap minoritas bukan masalah. Ini adalah salah satu hal yang tentunya menjadi perhatian kita semua, bahwa memaksa seseorang untuk mengenakan pakaian tertentu, menghina agama seseorang ataupun yang minoritas, membiarkan rekan-rekan yang minoritas tidak mendapatkan pengajaran yang sama dengan teman-teman yang mayoritas, is it okay? Hal ini sudah disampaikan di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Indonesia di tahun 2018. Kemudian, Agustus 2016, Pastor Albert
Pandiangan nyaris menjadi korban bom bunuh diri saat memimpin kegiatan misa di dalam Gereja Katolik Santo Yosef Medan. Di tahun 2018, Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsa. Salah satu alasannya menara masjid tersebut lebih tinggi dari gereja yang ada. Kemudian warga menolak rencana kebaktian umat Buddha dan akhirnya harus dipindahkan dan lain-lain. Jadi kalau kita hari ini sedang merayakan Bhinneka Tunggal Ika kita masih punya PR, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang tentunya fakta yang disampaikan ini akan menjadi PR kita bersama. Loh, ini kan masalahnya di ruang publik. Ini kan masalahnya nggak sampai ranah sekolah gitu ya. Kita cek bapak-bapak dan ibu-ibu. Kasus intoleransi di sekolah di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2021 macam-macam sekali yang terjadi begitu ya. Dari pemaksaan pakaian untuk mengikuti kegiatan keagamaan, kemudian pemaksaan terkait dengan seragam gitu, kemudian ada juga intimidasi yang terjadi berlatar belakang agama. Ini terjadinya di mana? Ini terjadinya bahkan di ruang pendidikan. Dari alinea.id dikumpulkan dari beberapa kasus yang ada dari tahun Februari 2014, masih banyak sekali aturan-aturan yang melarang kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan tertentu, kemudian tindak perundungan yang dialami oleh siswa-siswi. Apakah ini hanya terjadi di antara siswa-siswi saja, tapi tidak juga, ini ternyata juga terjadi antara guru dan juga siswa pun juga sebaliknya. Saya rasa di balik semua fakta-fakta yang disampaikan saat ini adalah bagian dari refleksi yang ketika Bapak dan Ibu beserta rekan-rekan gitu ya, klik gitu, intoleransi di sekolah misalnya, atau kekerasan yang terjadi, perundungan yang terjadi, tampaknya akan terus banyak berita-berita yang mengalir. Tahun 2016 hingga awal 2017 saya coba kumpulkan beberapa berita, terjadi masih banyak perundungan terjadi di sekitar kita begitu. Maka sudah saatnya 3 dosa besar dunia pendidikan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan ini menjadi concern kita bersama. Apakah ternyata hal-hal yang saya sampaikan tadi itu tidak ada yang bisa kita lakukan gitu? Apakah kita akan membiarkan itu terus terjadi atau bagaimana? Ketika kotak Pandora terbuka begitu ya, dan Ibu dan juga rekan-rekan, semua hal-hal buruk ikut juga keluar. Tapi masih ada yang tersisa sejatinya di dasar kotak tersebut, yaitu adalah harapan. Saya ingin berbagi harapan saat ini. Memang apa sih yang bisa dilakukan gitu sebagai orang tua, sebagai siswa-siswi, sebagai pendidik, atau siapapun yang berada di ruang-ruang di mana kita bisa menciptakan perdamaian? Wah, ternyata ada yang bisa kita lakukan. Peacemaker, pembuat damai. Kenapa sih kita harus menjadi seorang peacemaker? Kalau Bapak dan Ibu ingin share, kenapa ya kita kok harus menjadi pembuat damai? Gitu. Kenapa sih kita harus membawa kedamaian yang dimulai dari hati dan pikiran kita ke sekeliling gitu, bahkan ke arena sekolah. Kalau Bapak dan Ibu ada yang mau share di chat, boleh, silahkan. Atau kalau ada yang mau berbicara, monggo, silahkan. I would like to invite the parents or the participant here that really want to share what is peacemaker in your own words, please, disilakan. Ada enggak, Bapak, Ibu, rekan-rekan, mencoba mengumpulkan pesan-pesan damai dari ragam agama, dan saya menemukan ini. Untuk teman-teman Muslim, ada hadis yang menyatakan, wish for your brother what you wish for yourself. Oh, sebentar ini. Oh, peacemaker are bridge for two combating side to find shalom. Thank you. Kemudian juga mungkin teman-teman Muslim juga tahu bahwa sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah berbicara, those who are not your brothers in faith are brothers in humanity. Siapapun yang tidak bersaudara dalam satu agama atau berbeda, mereka adalah saudara dalam kemanusiaan gitu. Jadi sejatinya kita semua terkoneksi gitu ya. Kemudian ada juga ayat Alkitab yang menyatakan dari Luke, do to others what you would want them to do to you. Kemudian dari teman-teman Hindu, saya ambil dari Brihaspati, dari satu terms Mahabharata yang Bapak Ibu sudah bisa baca sama-sama. One should never do that to another, which one regard as injurious to own self. Sejatinya tidak untuk melakukan hal yang bahkan menyakiti diri sendiri, untuk kita bahkan menyakiti orang lain. Menyakiti diri sendiri aja nggak boleh, apalagi nyakitin orang lain. Bersama dengan teman-teman Buddha, di satu terms dari
Buddha Navarga 5:18, hurt not others in ways that yourself will find hurtful. Jangan pernah sakiti orang lain ketika diri kita sendiri tidak ingin disakiti. Gitu. Jadi pesan-pesan indah dan pesan-pesan menarik ini dari ragam agama sejatinya bisa menjadi dasar kenapa kita semua gitu perlu menjadi seorang peacemaker gitu. Dan jika Anda yang berada di ruang lingkup Sunda, maka leluhur Sunda punya silih asah, silih asih, silih asuh, saling mencerdaskan, saling mengasihi satu sama lain dan juga saling melindungi satu sama lain. Dan sejatinya memang ini sering sekali kalau misalkan Bapak Ibu rekan-rekan dari luar Jawa Barat misalnya gitu ya, kalau saya kan tinggalnya kebetulan di Bandung, jadi deket banget nih sama yang namanya silih asah, silih asih, silih asuh. Dan pesan-pesan ini sejatinya terus menerus hadir gitu dan harusnya bisa dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini adalah sifat-sifat atau hal-hal yang perlu kita pikirkan dalam diri ketika kita ingin menjadi seorang peacemaker. Gitu. Kita perlu memahami empathy, kita perlu juga memahami diversity, yaitu keberagaman yang ada. Kita percaya kepada kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan akses yang sama. Lalu kita percaya juga terkait dengan inclusivity, lalu juga kita percaya bagaimana tolerance dan juga bagaimana pluralism gitu, dan bagaimana sebenarnya memahami pluralism yang dimaksud. Kita mulai dengan empathy. Tapi kalau kita ngomongin soal empathy, ternyata capacity to understand or feel what another person is experiencing from within their frame of reference. That is the capacity to place oneself in another position. Gitu. Ini bukan cuman tentang sanggup bersimpati. Oh iya, kamu sedih ya? Ya, saya sedih. Tapi juga ikut merasakan apa yang menjadi kesedihannya. Kita punya sudut pandang yang sama. Oh, ibu sebagai seorang orang tua pasti punya concern khusus terhadap anak-anaknya yang mungkin memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu. Gitu. Nah, kita harus punya frame itu. Dalam kacamata juga seorang pendidik, bahwa menjadi seorang peacemaker, membuat hidup ini menjadi lebih baik, perlu memahami konsep empathy yang bukan hanya sekedar tahu, tapi juga mau merasakan, kemudian menjadi concern bersama, karena sudut pandangnya jadi sama. Kalau misalnya saya lihat dari utara, ya saya mau berkenan ke utara untuk melihat dari utara bagaimana pandangan seorang ibu terhadap concern seorang ibu misalnya ya, terhadap anaknya, atau concern seorang guru terhadap siswanya gitu. Itu salah satu yang dimaksud dengan empathy. Gitu. Kemudian apakah sifat empati ini bisa dilatih atau ini tuh nongol aja gitu, anugerah gitu ya dari Tuhannya empati gitu ya. Tapi ternyata tidak, empati ini bisa dilakukan. Pengalaman saya di preschool, banyak sekali orang tua yang punya concern terhadap anaknya dan merupakan sebuah kehormatan bagi kami seorang guru begitu untuk berkenan mendengarkan, untuk akhirnya sama-sama melihat di satu poin yang sama, ini yang saya lihat gitu, dan kemudian kita mau bergandengan tangan bersama. Kak, bedanya sama simpati apa? Sesederhana gini, simpati ada yang sedih, ikut sedih. That's it. But empathy mau melakukan sesuatu. Jadi ada usahanya. Oh iya kamu sedih ya. Oh iya saya ikutan sedih. Udah ada bye-bye besoknya ya bodo amat gitu. Tapi empathy enggak. Empathy mau melihat dari sudut pandang yang sama untuk kemudian melihat sama-sama, oh ini tuh maksudmu yang kamu rasakan. Kak, bisa dilatih nggak? Sir Willy itu bisa dilatih nggak sih, Sir Willy? Bisa. Sebentar, saya mau klik dulu. Kurang lebih ada 4 step approach to practice empathy. Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan gitu. Salah satunya perspective talking. Jadi perspektifnya tuh berubah. Kan kalau misalnya kita berbicara kan harapan gini ya, gitu. Jadi nggak cuman ada di posisi ini, saya harus ada di posisi bersama Bapak dan Ibu untuk melihat seperti ini. Oh ternyata yang saya lihat si Sir Willy terlalu dekat kamera gitu. Itu kan punya sudut pandang yang sama. Kalau saya saat ini kan merasanya baik-baik aja, tapi sudut pandang Bapak dan Ibu bisa jadi berbeda. Kemudian berkenan mendengarkan tanpa judgement dan berkenan mendengarkan. Ini yang paling sulit gitu, bahwa mendengarkan tuh nggak cuman iya saja, tapi tahu apa ini maksud, rasa yang tersimpan, maksud yang tersimpan, begitu ya. Kemudian recognize emotion in another person that you have felt before, merasakan emosi yang sama, dan kemudian communicate that you recognize the emotion, dikomunikasikan emosinya. Kemudian itu yang tadi, and then what we gonna do, apa yang bisa saya lakukan. Saya tahu ibu punya concern yang sangat luar biasa terhadap anak ibu, apa yang bisa saya lakukan, apa yang ibu mau saya lakukan. Karena kalau jadi guru kan suka pokoknya kudu
dari saya, kudu dari gurunya gitu. Belum tentu gitu. Harus juga dengarkan dari perspektif orang tuanya. Kita bicara mengenai empathy. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Itu ada 4 step approach to practice empathy, dan ini bisa dilakukan oleh guru pada siswa atau juga bahkan orang tua pada anaknya juga bisa dilakukan gitu. Melihat perspektifnya dari sisi anak. Gitu. Kemudian ngomongin soal diversity. Wah, kalau ngomongin jadi peacemaker harus tahu diversity. Oh, saya udah tahu diversity. Diversity itu kan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan golongan. Oh, itu masih sempit sekali kalau misalnya kita ngomongin soal diversity dalam kapasitasnya sampai dengan situ. Itu kan diversity sendiri, the combination of having being composed or different elements and variety. Jadi banyak banget elemennya. Jadi elemennya itu nggak cuman, kalau dulu kita belajar mungkin sara ya, suku, agama, ras, dan juga mungkin antar golongan. Tapi perlu ada visible diversity yang kelihatan. Umur, etnik, gender, physical abilities, or qualities. Bisa kemampuan fisik, atau mungkin tantangan-tantangan yang dimiliki anak, atau mungkin orang lain, gitu ya. Kemudian ada invisible diversity. Nggak kelihatan nih perbedaannya. Educational background, work experience, life experience, ini pasti jelas-jelas berbeda semua orang. Dan kita perlu pahami itu. Kemudian ada personal diversity seperti religion, gitu ya, agama, kemudian geographical location. Oh, saya lahirnya di Sukabumi, besarnya di Depok, kerjanya di Bandung. Sudah kurang lebih ada 3 pengalaman budaya yang saya alami. Oh, orang tua saya Batak, saya merantaunya di Jakarta. Ini sudah jelas punya personal diversity, gitu ya. Kemudian sudut pandang, gitu. Ini adalah hal-hal yang perlu dipahami. Begitu juga ketika mungkin melihat siswa. Tidak semua siswa loh bisa membaca, misalnya ya dalam tahap-tahap tertentu gitu. Tidak semua misalkan siswa sanggup mengikuti pelajaran-pelajaran tertentu. Terus gimana? Siswanya kudu ngikutin? Ya tidak. Kalau kita balik lagi ke sekolah ramah anak yang non-diskriminatif, kembali lagi kepada sekolah ramah anak yang memahami hak-hak anak, maka anak sejatinya adalah benih kan, gitu yang ditanam. Kemudian yang akan membuat benih ini tumbuh besar sejatinya adalah sekelilingnya, gitu. Ada tanaman yang misalnya, lebih banyak kena sinar matahari lebih bagus, tapi ada tanaman yang kalau kebanyakan sinar matahari layu gitu. Oh, ada tanaman yang tiap hari perlu disiram, tapi ada tanaman yang perlu seminggu sekali aja. Gitu. Perbedaan-perbedaan diversity memperlakukan orang lain ini juga menjadi tentunya perlu menjadi perhatian kita. Sampai situ ya. Tadi udah empathy, terus diversity. Jadi perbedaannya kita perlu tahu. Itu. Jreng. Kemudian equality, ya. Equality is the state of being equal, especially in status, right, and opportunity. Gitu. Jadi kesetaraan terkait dengan status, hak, dan juga kesempatan. Gitu. Nah biasanya suka ada nih di beberapa isu-isu yang tadi, kalau perempuan mah tidak usah memimpin, kodratnya perempuan itu nggak mimpin. Kalau kodrat perempuan kan cuma 3, ya, melahirkan, menstruasi, melahirkan, dan juga menyusui. Di luar daripada ini, tentu rekan-rekan perempuan ya bisa menjadi ketua OSIS gitu. Seperti juga pemilihan ketua OSIS yang baru-baru saja terjadi di Temasek Independent School, itu juga ada tuh kepemimpinan perempuan. Nggak cuma yang laki-laki aja dikasih kesempatan gitu, tapi perempuannya juga dikasih kesempatan gitu. Dan begitu juga dengan memahami siswa, misalnya, ya tentu semuanya perlu mendapatkan hak yang sama. Dan terkait dengan diversity, aku mau berbagi pengalaman aja sih. Saya cukup terharu mengajar di salah satu juga. Jadi selain di preschool, mengajar juga di SD, kemudian saya tahu ada siswa gitu ya yang memiliki kebutuhan khusus dan kemudian didampingi gitu. Dan saya senang sekali bahwa ketika saya mengajar semuanya berjalan baik-baik saja, lancar-lancar saja, mengikuti dengan cara-cara tertentu. Dan itu sejatinya yang perlu kita miliki sama-sama gitu, memahami bahwa setiap anak itu unik dengan keunikannya masing-masing gitu. Maka hadir di kelas, hadir di sekolah dengan keunikan yang kita punya dan kita memahami orang lain. Kemudian inclusivity. Kenapa kemudian inklusif menjadi penting? Ini adalah kesepakatan bersama sebenarnya. Itu dari sekolah ramah anak, harapannya memang
mempunyai sekolah yang inklusif, yaitu practice or policy or providing equal access to opportunity and resources for people who might otherwise be exclude or marginalized. Pasti yang eksklusif dan juga termarginalkan ya kadang-kadang yang memiliki physical or intellectual disability yang kadang tuh nggak mau dipikirin, ya udahlah biarin aja, ya bukan urusan saya sebenarnya, dan harusnya tidak seperti itu. Dan saya bersyukur di tempat saya saat ini bersama dengan rekan-rekan yang lain begitu memperhatikan hal-hal ini gitu, bahwa tidak ada yang boleh termarginalkan, ada yang nggak ada yang boleh oh ini eksklusif gitu, tapi enggak gitu, mencoba bagaimana membuka ruang aman, ruang yang nyaman untuk siswa. Karena kalau kita mau bikin sekolah yang ramah anak, yang toleran, ya tentunya memahami bahwa keamanan, kenyamanan siswa itu menjadi penting. Jadi salah satunya inclusivity, memahami bahwa menyediakan tempat, menyediakan ruang, menyediakan hal untuk bakat-bakat unik yang memang dimiliki oleh orang-orang atau siswa-siswa kita gitu, karena pasti banyak sekali keunikan-keunikan yang dimiliki oleh siswa-siswa yang sejatinya itu juga perlu kita jadikan concern bersama. Ketika kita sudah bicara mengenai inclusivity, kita mau ngomong soal tolerance and then pluralism. Nanti saya coba membedakan ya, toleransi dan pluralisme ari teh naon bedanya gitu, kenapa, why it's supposed to be different, tolerance and pluralism. Ini bukannya harusnya sama ya toleransi. Contohnya gini, toleransi itu apa sih? Sympathy or indulgence for belief or practice differing from or conflicting with one's own. Jadi, rasa simpati gitu ya kepada orang-orang yang bisa jadi berbeda praktiknya, entah itu praktik beragama dan lain-lain, ataupun berbeda pandangan. Kita tahu kayak understanding and accepting the varying opinions in society about religion or politics gitu. Oke, kamu milih A, saya milih B. Selain kita sama-sama tahu, kita menghargai bahwa ya itu pendapatnya, ini pendapat saya gitu. Oh, itu agamanya dan ini itu di agama saya. Tolerance sampai situ. Gitu, tahu gitu, bertoleransi. Tapi menjadi seorang yang pluralis, begitu seperti apa sih? Pluralism refers to an attitude in which a person or a group feels that different and diversity are no longer just fact, but also something important or admirable. Kalau toleransi kan, oh ya si A agamanya ini berbeda dengan saya. Oh dia misalnya beribadahnya ke pura gitu. Oh saya beribadahnya misalnya di gereja atau saya beribadahnya di masjid. Itu toleransi sampai situ. Tapi ketika kita tahu bahwa misalkan sebagai seorang Hindu di sebuah sekolah yang mayoritasnya tidak beragama Hindu, kemudian dia tidak mendapatkan hak keagamaan untuk mendapatkan pendidikan, pluralisme lah yang harus datang dan menyampaikan bahwa dia harus punya hak yang sama pada saya, gitu ya. Atau misalnya ada orang yang ingin membangun rumah ibadah, dipersulit, sementara yang lain nggak dipersulit. Kalau toleransi sebatas, oh harusnya dia bisa bangun tempat ibadah. Tapi ketika pluralisme harus berdiri sama, oh dia saudara saya dan punya hak yang sama untuk mendirikan juga rumah ibadah. Karena sudah yakin bahwa pluralisme itu adalah, atau keberagaman itu adalah fakta yang juga harus didukung hak-haknya. Jadi bedanya gitu. Makanya biasanya ketika people with a pluralist attitude will encourage diversity in everyday life. When they see that there is diversity that invisible, does not get a place, or even becomes a victim or violence or oppression, people with a pluralist attitude will be willing to fight for it together. Saya seorang Muslim, kok teman-teman saya agama lain sulit bangun rumah ibadahnya. Saya harus berdiri bersama bahwa mereka juga berhak mendirikan rumah ibadah seperti saya merasa aman dan nyaman beribadah. That's what we call pluralism. Saya punya video Bapak dan Ibu, judulnya Anjang Sana. Semoga ini bisa dimaknai bukan untuk ini jadi timbul gesekan, tapi sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait dengan memaknai toleransi.
Anak-anak, hari ini sekolah kita akan mengadakan acara Anjang Sana. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu pesantren. Mau main ke pesantren? Mau? Gak apa-apa. Bapak mengerti kalau kamu nggak ikut. Bapak berangkat dulu ya. Pak, kenapa kita berkunjung ke sana? Teman-teman kita di sana tidak seperti yang kamu bayangkan. Mereka orang-orang yang baik. Kita akan menggambar wajah teman kita. Oke? Mungkin mereka akan merasa sedih jika kita berprasangka buruk pada niat baik mereka. Saya masih takut. Saya takut membuat mereka kecewa. Saya takut saya berbeda dengan mereka. Setiap orang pasti berbeda. Perbedaan itu anugerah. Perbedaan membuat kita saling belajar dan memahami satu sama lain. Dalam perbedaan, kita akan semakin dewasa. Tidak ada yang bisa merubah pengalaman pahit kamu di masa lalu. Tapi, bukankah kamu masih bisa membuat masa depan menjadi lebih damai? Pak, kenapa banyak orang-orang dewasa suka bertengkar? Itu tadi adalah suatu film Anjang Sana yang dibuat oleh rekan-rekan dari Bandung Lautan Damai yang kebetulan menang di salah satu film festival yang dilakukan oleh teman-teman Bandung Lautan Damai dan juga jaringan kerjasama antar umat beragama. Yang paling menarik dari cerita tersebut adalah beraninya membuka ruang untuk berdialog ketika berbeda. Gitu ya, ketika kita punya saudara katakanlah berbeda agama, begitu berbeda suku bangsa gitu. Kemudian kita berkenan membuka ruang itu. Dan sejatinya harapannya sekolahlah yang menjadi ruang itu. Ruang pertemuan, ruang perjumpaan keunikan, ruang perjumpaan keindahan-keindahan yang dimiliki tiap agama, tiap latar belakang begitu ya. Dan ketika ruang itu dibuat untuk siswa-siswa kita, sejatinya perkenalan-perkenalan itu akan menjadi lebih baik. Izinkan saya menutup dengan satu quotes dari Maria Montessori. Beliau lahir di tanggal 31 Agustus. Beliau menyampaikan ini. The education of even a small child therefore does not come at preparing him for school, but for life. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam rahayu untuk Anda semua. Ketahuilah bahwa kami sebagai seorang pendidik ataupun juga sebagai seorang guru atau bahkan fasilitator anak-anak Bapak dan Ibu, tentunya senang sekali jika berkenan untuk berbicara bersama, tentunya dengan penuh empati dan juga bagaimana concern-concern yang bisa dibagi untuk anak-anak kita. Seperti yang tadi Sir Harry bilang dan juga Mem Hai, bahwa sejatinya belajar itu atau sekolah itu harus menyenangkan, aman, dan nyaman buat semua. Dan itu adalah concern semua yang ada di Temasek Independent School. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.